Kira-kira mau bantu Kristi ini nggak ya? Hanya khusus untuk menggunakan rumus pengolahan teks. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, boleh disiapkan dulu ya. Karen disiapkan. Siapa yang mau mimpin doa? Oke, Lini. Silakan Lini. Bapak yang baik, sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Amin. Berikan salam. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, anak-anak, sepertinya semua hadir hari ini, walaupun ada hujan ya, gitu. Boleh memperhatikan dulu kebersihan meja kerjanya kali ya. Kita sudah bertemu ya 2 kali pertemuan sebelumnya, benar ya? Pertama, hari pertama itu kita diagnosa ya, diagnosa. Kemudian hari kedua kita coba melihat satu kisah begitu ya. Nah, semoga masih ingat kisah ini yang sudah Pak Aro sampaikan minggu kemarin ya di pertemuan kedua ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal ya yang perlu kita sudah siapkan di sini, yaitu ini ya. Kalau kemarin Pak Aro bilang kita hanya menyiapkan 2 bentuk kan, ada yang form data dan ada form dokumen informasi. Untuk hari ini kita coba masuk sedikit di rumus ya, di perumusan. Semoga anak-anak nanti bisa tidak kaget ya dengan rumus-rumus ini. Hanya khusus untuk menggunakan rumus pengolahan teks, artinya hanya huruf ya yang kita olah hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita mungkin perlu ya kesepakatan ya. Ini kesepakatan yang untuk menolong kita supaya kita tadi bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, beberapa kesepakatan ini anak-anak ya Pak Aro kira tidak asing ini semua. Nanti harapannya kita bisa saling memberikan respon yang benar ya. Kita menghargai, kemudian kita bertanggung jawab. Kemudian anak-anak sama seperti yang sudah sering-sering Pak Aro bilang, karena kita bekerja di lab begitu dan arus listriknya ada ya. Kalau misalnya nanti ada komputer meledak, minta tolong untuk segera menyelamatkan diri ya. Nah, jangan sampai kamu bilang, wah kenapa terbakar ya. Nah, sebelum pertemuan hari ini deh, kira-kira bagaimana? Yang nomor 1, apa jawaban kalian? Bisa. Berarti sudah bisa nih. Kalau nomor 2, boleh? Kali Joyce, apa namanya? Surat? Oh, bisa membuat surat di Excel? Bisa. Sejauh pengamatan Joyce? Bisa. Oke. Kalau Bless? Apa Bless? Absen? Oh, bisa membuat absen. Apa lagi? Lini? Kartu. Apa lagi? Absen sudah. Perasaan anak-anak sekalian, warnanya di kisaran warna yang mana ini? Ada yang warna biru, ada yang sedang berduka, bersedih. Oke, harapannya hari ini kita berada di kuning semua ya. Semoga kita bisa gembira dan juga bahagia ya. Artinya kita bisa senang ya ketika belajar. Nah, anak-anak, kita nanti belajar ini, ya ini. Nah, jadi nanti bisa mempermudah pekerjaan kamu. Mungkin juga nanti kamu bekerja sebagai dokter, ya mana tahu bisa juga kamu bisa membangun kumpulan data untuk mempermudah pekerjaan kamu. Selain dari situ juga, nanti ketika kita belajar ini, kita bisa mengasah ya 4 kemampuan dasar ini. Ini kemampuan dasar yang memang sering dibutuhkan di dalam posisi kita, ya, baik itu sebagai pekerja kantoran, baik itu sebagai pekerja lapangan, baik itu juga sebagai manajer, ini semua dibutuhkan nih, ya. Nanti kita belajar ini, kegiatan intinya proses pembelajaran hanya sekitar 60 menit saja. Kemudian untuk kelompok ini, Pak Aro sudah membagi kemarin ya. Kira-kira mau bantu Kristi ini nggak ya? Mau ya? Bagaimana? Yang sebelah sini bisa mau bantu si Kristi? Nah, cara membantunya berarti kita belajar nih ya, anak-anak. Nah, kita belajar nanti bagaimana penggunaan left, mid, right, dan NN ya, follow up, follow up juga begitu ya. Anak-anak nanti bisa mencoba mengerjakan beberapa tugas. Coba kasih tahu dulu, mendemonstrasikan ya beberapa hal yang mungkin perlu kamu tahu dasar-dasarnya dulu ya. Jadi nanti anak-anak
untuk penulisan rumus sendiri itu nanti dimulai dari tanda sama dengan ya. Kemudian contoh ya, misalnya kita tulis di sini huruf ABC di sini. ABC. Nah, untuk rumus penerapan rumus left itu berarti nanti kita mulai dari sama dengan baru left ya, baru tutup kurung, buka kurung, baru dari mana teksnya? Dari sini ya kan? Baru apakah bisa kelihatan titik koma di sini? Nah, mana tahu nanti komputer kamu itu bukan titik koma ya. Nah, bisa jadi nanti itu koma, jadi disesuaikan saja. Kalau di sini regionnya ini Indonesia, sehingga dia pakai titik koma ya sebelah sini ya. Nah, tapi kalau misalnya di komputer kamu nanti itu hanya koma saja, berarti dipakai koma ya. Koma, baru disesuaikan dengan rumusnya. Misalnya Paro kasih 2, baru ditutup. Kira-kira seperti ini saja demonstrasi di awal. Nanti Paro akan keliling untuk membantu kamu dalam penerapannya. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang boleh bergabung dengan kelompok masing-masing tadi. Nah, untuk kelompok satu nanti bisa mengerjakan yang bagian nomor 1, pembuatan nomor buku ya. Siapa kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 2 boleh angkat tangan. Nah, kelompok 2 nanti yang ini membuat kartu anggota. Kemudian kelompok 3, siapa kelompok 3? Kelompok 3 ya. Nah, nanti untuk melengkapi nilai pinjam, nanti Pak Aros sudah siapkan itu. Nanti ini pakai left, mid, right, dan NN. Kalau ini follow up, kalau ini follow up. Kemudian kelompok 4, mana kelompok 4? Nah, kelompok 4 nanti silakan juga boleh mengerjakan nomor 1. Oke? Nah, nanti anak-anak boleh menyusun bagaimana strateginya supaya ini benar-benar selesai. Kurang lebih kamu punya waktu sekitar 15 menit atau 20 menit ke depan untuk bisa mengerjakan di dalam kelompok. Nah, silakan bisa menentukan dulu komputer mana yang yang digunakan untuk mengerjakan penugasan kelompoknya. Silakan boleh mencari tahu bagaimana menerapkan rumus-rumus tersebut ya dalam mengerjakan setiap bagian. Tapi kalau bingung boleh ditanyakan. Nah, iya, ada petunjuk di situ. Di setiap kelompok ada petunjuk ya. Nah, tolong di enable editing dulu. Itu kalian pakai komputer ini kan untuk kerja? Di enable kan. Itu contohnya ya. Tapi nanti data-datanya kamu lengkapi dulu minimal 5. Judulnya apa, penulisnya apa, dan seterusnya ya. Berarti kalian ini banyak ya nunggu ya. Left, mid, right, dan NN itu kalian sudah tahu nggak? Tugas akhirnya itu sudah paham maksudnya? Itu contohnya. Itu contoh yang nomor 1, kode buku. Angka 1 diambil dari mana? Iya, angka 1 yang di kode buku diambil dari mana? Dibaca dulu. Itu nomor 2. Di petunjuk kerja. Nah, pertanyaannya kalian sudah belajar left, mid, right-nya? Makanya dipelajari dulu itu. Di sini ada masalah? Paham nggak soalnya? Coba dibaca petunjuknya, sudah paham nggak? Jadi coba dulu, itu data anggota. Data anggota, coba yang sebelah sana. Sheet yang 1. Nah, dilengkapi dulu itu. Untuk nomor anggota dilengkapi aja, 1 sampai 5, dilengkapi semua isi-isinya. Baru coba, masuk di kartu anggota. Nah, coba geser ke atas. Nah, bagaimana caranya nanti supaya ketika kamu mengetik 1 di sini, tertulis di sini namanya, kelasnya apa, jenis kelaminnya apa, sesuai dengan data yang di data anggota. Nomornya mana? 1. 1 baru garis datar. Baru X itu diambil dari mana? 2 huruf pertama dari judul buku.
baru seterusnya. Oh, doa tengah tahun ini ya. 99 makanya. Baru garis datar lagi. Ya kan? Jadi nanti kalian lengkapi dulu ini 5 ini ya. 5 datanya. Baru gunakan, coba gabungkan penggunaan left, mid, right, dan NN itu. Makanya dipelajari dulu. Satunya diambil dari sini, nomornya. Iya. Baru garis datar lagi. Ya kan? Jadi nanti kalian lengkapi dulu ini 5 ini ya. 5 datanya. Baru gunakan, coba gabungkan penggunaan left, mid, right, dan NN itu. Makanya dipelajari dulu. Di sini paham? Bagaimana? Sampai di mana kalian? Belum? Ini kalian apa? Halo Ab ya? Mana? Oke, bagaimana Meloso? Kelompok sini sudah bisa? Oke. Yang kelompok sini bisa? Lagi mencoba. Apa? Diisi 5 data saja. Sekarang anak-anak boleh nanti menunjukkan ya, mempresentasikan. Jadi menurut kalian apa sih gunanya rumus yang sudah digunakan itu? Kemudian seperti apa hasilnya? Sudah paham? Bisa? Ngerti ya? Nah, kita mulai dari kelompok 1, silakan tampil lebih dulu. Nah, waktu presentasi hanya 3 menit saja ya. Nah, jadi kami menggunakan rumus kombinasi left, mid, right, dan NN agar mempermudah kami menyelesaikan masalah ini. Kegunaan ini sebenarnya awalnya tabel yang ada angka itu kosong. Terus selanjutnya di sheet kedua ini ada angka nilainya. Dan ada rumus yang digunakan. Itu. Lalu biar lebih mudah kita blok tadi kita kasih rumus, kita blok ke bawah. Nah, kemudian ada trik claps untuk mereka. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya. Apakah dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, nah kira-kira apa kesulitannya? Boleh 1-2 kelompok yang angkat tangan? Cara menggunakan rumusnya. Nah, itu kan harusnya juga Pak Arus sudah kirimkan video. Itu juga gunanya kita bisa memanfaatkan perangkat yang sudah dimiliki di rumah ya. Bisa dimaksimalkan untuk belajar ya. Ada yang merasa bosan? Ada yang merasa menyesal? Ada yang kecewa? Oke. Wah, berarti walaupun tadi sebenarnya belum berhasil, semoga itu tidak mengurangi rasa gembira dan senang ya kan? Nah, sekarang kita mencoba mengerjakan satu penugasan. Nah, ini bisa dikerjakan secara mandiri. Jadi boleh gunakan komputer masing-masing ya. Silakan dikirim saja jawabannya. Sudah. Nah, sekarang untuk refleksi, Pak Ros sudah siapkan linknya juga, nanti ini mungkin bisa dikerjakan di rumah saja ya. Minggu depan kita mencoba belajar ya penerapan rumus matematika dasar. Nah, rumusnya masih ya, tambah, kurang, bagi, kali, nilai maksimum, nilai rata-rata. Nah, sekarang boleh mematikan komputernya. Nah, demikian pertemuan kita, boleh disiapkan ya. Oke, Sofian berdoa, Teman-teman, mari kita Bapa kami berdoa, amin. Berikan salam. Terima kasih Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati.